Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devika Nur Ramadhani, NIM 1952027 dari kelas Lab Audit E. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai pengerjaan modul 3, siklus penjualan dan penagihan piutang usaha pada buku praktikum audit edisi 4, Sukresno Agus. Berikut ini adalah beberapa kasus yang ada. Yang pertama, berdasarkan hasil pemeriksaan Fortune atas jurnal penjualan ditemukan hal-hal sebagai berikut. Pesanan dari PT Krakatau atas penjualan pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar 11 juta, barang telah diserahkan ke pelanggan ST nomor 231 tercatat sebanyak 2 kali. Hal ini akan dilakukan jurnal penyesuaian karena barang tersebut telah tercatat sebanyak 2 kali, sehingga pencatatan tersebut harus kita keluarkan. Sehingga untuk jurnal penyesuaiannya yaitu jurnal penjualan di debit sebesar 10 juta, PPN keluaran sebesar 1 juta, 10%-nya, kemudian untuk piutang usahanya 11 juta rupiah. Langkah selanjutnya menuju sub piutang usaha pada PT Krakatau. Untuk kolom per di sisi ref kredit diisi dengan keterangan ADC 1 dengan nominal 11 juta yang didapat dari piutang usaha dari sebuah kredit. Untuk soal nomor 2, pesanan dari PT Utang Lancar atas penjualan pada tanggal 22 Desember 2018 sebesar 22 juta, barang telah diserahkan ke pelanggan SD nomor 126, terjadi salah catat, seharusnya sebesar 220 juta. Nah, hal ini juga harus dilakukan adjustment atau penyesuaian dikarenakan terjadinya kesalahan catat nominal yang seharusnya 220 juta hanya tercatat sebesar 22 juta, sehingga masih ada kekurangan pencatatan sebesar 198 juta. Sehingga untuk jurnal adjustment yang kedua ini yaitu piutang usaha sebesar 198 juta yang diperoleh dari saldo yang seharusnya yaitu 220 juta dikurangkan dengan yang telah tercatat sebesar 22 juta. Kredit ada penjualan sebesar 180 juta dan juga PPN keluaran sebesar 18 juta. Penyesuaian ini dilakukan karena adanya kesalahan pencatatan pada PT Usaha Lancar. Berikutnya yaitu dalam sheet piutang usaha dalam PT Merdeka. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam piutang usaha. Kita cari nama pelanggannya yaitu PT Usaha Lancar. Sini. Kita masukkan refnya, keterangannya yaitu adjustment 2 dengan saldo di debit sebesar 198 juta. Sehingga untuk saldo berauditnya 399.89140 ditambah dengan saldo di debit yaitu 198 juta yaitu 588.989.140. Selanjutnya mengenai konfirmasi yang dikirim pada tanggal 14 Januari dan 1 Februari 2019 untuk saldo di atas 10 juta dengan sebagai berikut. Sebelumnya untuk jawaban dari konfirmasi tersebut ada beberapa jawaban, diantaranya sebagai berikut, yaitu CB dengan jawaban konfirmasi yang cocok, RD jawaban konfirmasi yang tidak cocok, RPO untuk jawaban yang dikembalikan oleh kantor pos, NR tidak ada jawaban, dan PBC yaitu laporan yang dibuat oleh klien diletakkan di sudut kanan dan diberi tanggal penerimanya. Yang pertama yaitu PT Krakatau tidak menjawab konfirmasi 1 dan konfirmasi 2 tidak dibalas. Sehingga pada konfirmasi piutang PT Krakatau hasil konfirmasinya yaitu NR
Untuk konfirmasi yang pertama dan kedua yang tidak menjawab. Untuk saldo penerimaan setelah tanggal laporan posisi keuangan ini dapat dilihat dari kolom yang ada di bawah soal, yaitu sebagai berikut. PT Krakatau sebesar Rp22.000. Selanjutnya, soal nomor 2, PT Merdeka menjawab pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 9.960. Selisih karena giro yang diterima perusahaan sebagai pelunasan piutang telah dianggap lunas oleh PT Merdeka sebesar Rp10.000. Sehingga pada konfirmasi piutang PT Merdeka menyatakan bahwa hasil konfirmasi RD yaitu jawaban konfirmasi yang tidak cocok karena adanya perbedaan selisih sebesar 10 juta. Untuk saldo penerimaan setelah tanggal laporan PT Merdeka yaitu sebesar 103.960. Lanjut kepada soal nomor 3. PT Nuansa tidak menjawab konfirmasi 1 dan 2 juga tidak dibalas. Hal ini sama dengan transaksi pada PT Krakatau. Sehingga PT Nuansa, kita cari dulu PT Nuansa di sini, sehingga jawaban dari hasil konfirmasi yang pertama dan kedua menyatakan NR, yaitu konfirmasi yang tidak ada jawabannya. Untuk saldo penerimaannya PT Nuansa sebesar 116.125. Berikutnya, nomor 4, PT Pelita tidak menjawab konfirmasi 1 dan menjawab setuju pada konfirmasi yang kedua. Sehingga yang pertama, PT Pelita. Yang pertama tidak menjawab setuju, yang kedua jawabannya setuju. Sehingga NF dan CP. Tidak ada saldo penerimaan setelah laporan keuangan. Nomor 5, PT Lestari tidak menjawab konfirmasi 1 dan 2 juga tidak dibalas. Hal ini sama, yaitu keduanya yaitu NR. Untuk saldo setelah tanggal laporan, PT Lestari sebesar 36.750. Enam, PT Limba menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari 2019 sebesar 16.500 karena ada penagihan faktur pada tanggal 1 Desember sebesar 11 juta yang diterima bagian keuangan pada tanggal 28 Desember 2018 dengan giro Bank Mamon yang jatuh tempo 3 Januari 2019 telah dicatat sebagai pelunasan utangnya. Hingga PT Rimba memberikan jawaban hasil konfirmasi yang pertama yaitu RD dengan selisih 11 juta. Untuk saldo penerimaannya PT Rimba yaitu 27.500. Lanjut ke dalam soal nomor 7. PT Wahana menjawab pada tanggal 19 Januari sebesar 150 juta dengan jawaban tidak setuju karena adanya pelunasan piutang. BNI jatuh tempo 27 Desember yang sudah dibayar lunas dan setelah diselidiki, biaya tersebut ternyata belum dikirimkan oleh kasir sebesar 1.500. Hal ini berarti PT Wahana ini telah menerima pembayaran namun masih belum diterima atau dalam hal ini masih di dalam saldo bank. Sehingga untuk transaksi nomor 7 ini juga harus melakukan penyesuaian dengan jurnal sebagai berikut, yaitu kas dan setara kas pada piutang usaha sebesar 1.500 dengan catatan mencatat pelunasan piutang dari PT Wahana. Kemudian masuk ke dalam sheet piutang usaha pada PT Orientasi. Kita
kita buka pada PT Wahana. Kita masukkan adjustment-nya di sisi kredit diberi keterangan ADC3 dengan nominal 1.500.000 sehingga saldo per auditnya 150 juta diperoleh dari per klien dikurangi per yang dikredit. Untuk jawaban konfirmasi hutang pada PT Wahana yaitu RD dengan selisih atau perbedaan sebesar 1.500.000. Hal ini karena saldo tersebut yang masih belum dikeliringkan oleh kasir. Untuk saldo penerimaannya tidak ada. Selanjutnya nomor 8, PT Juni tidak menjawab konfirmasi 1 dan 2 sehingga pada konfirmasi PT Juni keduanya yaitu NR dengan saldo 132 juta. 9. PT Sejahtera menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari sebesar 8581.500 karena adanya penjualan pada tanggal 28 Desember sebesar 22 juta batal dikirim ke gudang sebab adanya tutup dan barang tersebut akan dikirim lagi pada tanggal 3 Januari. Sehingga untuk pengirimannya itu masih pada yang jawaban yang kedua. Itu untuk jurnal PT Sejahtera ini akan dilakukan penyesuaian kembali dikarenakan tadi tidak adanya barang yang terjual karena dikembalikan. Sehingga jurnalnya yaitu penjualan sebesar 20 juta, PPN keluarannya 2 juta rupiah, dan juga piutang usaha 22 juta rupiah. Hal ini berarti yang sebelumnya sudah dimasukkan ke dalam penjualan, maka kita harus menguranginya sebesar 22 juta, karena tadi adanya pembatalan pengiriman barang. Kemudian pada sheet piutang usaha PT Sejahtera, kita masukkan ADC 4 di sisi per kredit sebesar 22 juta rupiah sehingga saldonya yaitu 85.871.500 rupiah. Selanjutnya pada sheet konfirmasi piutang PT Sejahtera beroleh bahwa jawaban yang diberikan yaitu RD atau jawaban yang tidak cocok dikarenakan adanya selisih sebesar 22 juta rupiah. Untuk saldo penerimaannya sendiri yaitu 85.871.500 dapat dilihat di tabel. Selanjutnya yaitu transaksi nomor 10. PT Usaha Lancar tidak menjawab konfirmasi 1 dan 2 juga tidak dibalas, maka PT Usaha Lancar keduanya menjawab tidak, yaitu NR. Dengan saldo setelah penerimaan 368.989.140 sama seperti jumlah klien. 11. PT Zebra Pratama menjawab pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar 70 juta dengan jawaban tidak setuju karena adanya kesalahan catat pada tanggal 27 Desember 2018 seharusnya pelunasan PT Lestari. Hal ini harus dilakukan reklas atau reklasifikasi sehingga jurnal untuk reklas berdasarkan konfirmasi yang dikirim tanggal 14 Januari dan 1 Februari untuk saldo di atas 10 juta yaitu piutang usaha PT Zebra Pratama bertambah sebesar 15 juta dan juga piutang usaha pada PT Lestari berkurang sebesar 15 juta. Hal ini dilakukan karena adanya pencatatan pada PT Zebra yang seharusnya PT Lestari itu piutangnya sudah berkurang sebesar 15 juta. Sehingga pada piutang usaha terdapat dua yang harus dimasukkan yaitu pada PT Zebra sendiri tambahan di sisi debit kelas 1 sebesar 15 juta
Sehingga untuk saldo berauditnya 55 juta ditambah 15 juta yaitu 72 juta. Sedangkan yang kedua yaitu pada PT Lestari. Sehingga pada PT Lestari akan dimasukkan juga ikhlasnya, namun di sisi kredit sebesar 15 juta. Sehingga saldo berauditnya ada 44 juta. Selanjutnya itu konfirmasi piutang dari PT Zebra Pratama. Untuk hasil jawaban yaitu ada atau tidak cocok karena adanya perbedaan sebesar 15 juta rupiah. Selanjutnya, transaksi nomor 12 yaitu PT Zera menjawab pada tanggal 18 Januari sebesar 158.600 juta dengan jawaban tidak setuju karena adanya pelunasan hutang dengan BPIB yang sudah dibayar namun oleh kasir belum dikirimkan sebesar 400.000 rupiah. Ini sama dengan transaksi yang nomor 7, di mana uang ini sudah masuk tapi masih ada di bank sehingga ada penyesuaian di sini dengan jurnal yang sama yaitu kas secara kas pada piutang usaha sebesar 400.000 rupiah. Kemudian pada sheet piutang usaha PT Zaira dituliskan ADC 5 pada sisi kredit sebesar 400.000 sehingga saldo akhirnya 158.600. Kemudian untuk konfirmasi piutang PT Zaira sendiri yaitu adanya RD karena adanya perbedaan sebesar 400.000. 13. PT Orientasi tidak menjawab konfirmasi 1 dan 2. Maka untuk keduanya ini adalah NR. Orientasi NR. Selanjutnya ada keterangan lanjutan jika tidak dibalas ini karena adanya surat kabar bahwa perusahaan sudah pilot dan pemiliknya kabur ke Swiss. Nah, oleh sebab itu maka harus diadakan jurnal penyesuaian sehingga pada daftar ADC dimasukkan yaitu piutang tak tertagih pada piutang usaha sebesar 11 juta rupiah. Hal ini dilakukan karena perusahaan sudah pilot dan pemiliknya sudah kabur, maka piutang tersebut katakan tidak dapat tertagih kembali sehingga jurnalnya yaitu piutang tidak tertagih dengan piutang usahanya dikurangkan. Selanjutnya itu pada sheet piutang usaha PT Orientasi. Jurnal adjustment-nya ADC 6 dimasukkan ke dalam kredit sebesar 11 juta rupiah. Selanjutnya pada konfirmasi piutang PT Orientasi tadi sudah yaitu FN. 14. PT Tempo menjawab tidak setuju pada tanggal 21 Januari dan tidak mempunyai utang lagi karena sudah dibayar pada tanggal 20 Desember 2018 pada tahun kemarin. Setelah disetujui ternyata uang tersebut dibawa oleh salesman. Nah, hal ini juga harus dilakukan jurnal penyesuaian. Bagaimana jurnalnya? Berikut. Hal ini sama dengan yang jurnal sebelumnya. Jurnal sebelumnya adalah sama-sama uangnya itu dibawa kabur. Sehingga untuk jurnalnya piutang tak terjadi pada piutang usaha sebesar 15 juta. Pada sheet piutang usaha PT Tempo memasukkan ADG 7 kredit sebesar 15 juta sehingga untuk saldonya 0. 15 juta dikurangi dengan 15 juta. Konfirmasi piutangnya PT Tempo yaitu FD dengan adanya selisih sebesar 15 juta rupiah. 15. Perfect USA menjawab pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar $20 dengan jawaban setuju. Hal ini dilakukan jurnal penyesuaian karena adanya terdapat selisih kurs
dari mata uang asing ke Indonesia dengan jumlah sebagai berikut, yaitu piutang usaha pada laba valuta asing. Dengan piutang usaha debit yaitu 210 juta yang diperoleh dari 20 US dollar dikalikan dengan saldo di Indonesia kurs yaitu 15.000 dikurangkan dengan 900 juta. 900 juta ini diperoleh dari sini PT Perfect In. Perfect In sebesar 90 juta. Sehingga diperoleh nominal 210 juta. Hal ini untuk pencatatan atas penyesuaian kurs. Harga si piutang usaha yaitu Perfect masukkan adjustment 8 di debit sebesar 210 juta. Sehingga saldo perauditnya yaitu 90 ditambah 210 yaitu 300 juta. Pada konfirmasi piutangnya PT Perfect menjawab setuju, yaitu CB. Artinya jawabannya cocok. Selanjutnya yaitu 16, PT In USA menjawab pada tanggal 24 Februari dengan US dollarnya 40.000 dengan jawaban setuju. Hal ini sama dengan yang nomor 15, hanya saja berbeda nominal US dollarnya. Sehingga di daftar ADC dengan jumlah yang sama yaitu piutang usaha pada laba valuta asing nominalnya yaitu 40 US dollar dikalikan dengan 15.000 kurs Indonesia dikurangi dengan saldo PT Royal In sebesar 182. Hasilnya yaitu 418. Untuk piutang usahanya Royal In ADB9 di debit sebesar 418 juta. Untuk konfirmasinya sama yaitu CP. Selanjutnya, pada masing-masing daftar sheet piutang usaha, kita total antara saldo per klien, kemudian saldo penyesuaian debit dan kredit, dan juga saldo per auditnya. Jika sudah, maka dimasukkan ke dalam kolom yang atas. Saldo usaha ini yaitu saldo per kliennya, kemudian ada lain-lain sebesar 85 juta ditambah yaitu hasilnya 12.075.9340. Untuk debitnya sendiri ini diperoleh dari total dari jurnal penyesuaian yang ada di debit sebesar 84.1. Sedangkan untuk yang kredit juga sama, hasilnya 75.900 diperoleh dari total kredit. Per audit sudah dipindahkan ke atas sehingga adanya usaha saldo usaha ini ditambah dengan lain-lain hasilnya yaitu 12.841.73240. Selanjutnya pada konfirmasi piutang dimasukkan ke dalam tanggal pengiriman konfirmasi. Berikut adalah konfirmasi yang pertama dengan jumlah konfirmasi CG. Berarti di sini jumlah konfirmasi CG-nya ada 1 dan 2. Sehingga dimasukkan 2. Untuk nominalnya ini dapat diperoleh dari jumlah per klien jumlah per klien yaitu dari Royal 90 juta ditambah 182 hasilnya adalah 272. Setelah itu yaitu hasil konfirmasi RD sebanyak 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk RD ini diperoleh dari per audit, saldo per audit yang ada di saldo piutang usaha. Ada di sini. Jadi disesuaikan sendiri untuk nama-nama dari PT-nya. Misalkan di sini ada PT Merdeka yang RD, maka PT Merdeka ditambah dengan PT Sejahtera dan lain-lain. Saldonya dilihat dari saldo per audit. Hasilnya yaitu 595.931.500. Untuk selisih pembukuan dengan klien ini diperoleh nanti. Kemudian untuk yang kembali melalui pos tidak ada. Untuk yang tidak kembali ada 7 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk NR ini memakai yang jumlah klien. Jadi 33 juta ditambah 11 juta ditambah 59 juta dan lain-lain. Jadi ketujuh hasil konfirmasi NR yang pertama. Hasilnya yaitu 11,099.141.40, sehingga untuk total yang dikirim 2 ditambah 7 ditambah 7 yaitu 16. Untuk total yang dikirimnya yaitu CB ditambah RD ditambah NR. Lihat. Kemudian hasilnya 11.967.073240. Untuk total piutang usaha jumlah konfirmasi 16 ini diperoleh dari kolom piutang usaha total per klien dari sini. Sehingga untuk selisih pembukuan dengan klien ini yaitu total piutang usaha dikurangi dengan total yang dikirim. Sedangkan untuk mencari prosentasenya yaitu jumlah ini dibagi dengan jumlah total yang dikirim dikali 100%. Beroleh 2,27%, 4,98%, 92,75%, 100%, dan 99,80%. Selanjutnya, tanggal pengiriman konfirmasi yang kedua. Ini diperoleh dari konfirmasi yang kedua. Kalau yang tadi kan yang pertama, sekarang yang kedua. Untuk CB-nya hanya satu, ini saja, yaitu berarti 10 juta 3.000. Kemudian untuk RD-nya tidak ada, terlihat bahwa RD-nya tidak ada. Kemudian untuk NR ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk NR ini diperoleh dari jumlah per klien, bukan dari jumlah per audit. Hasilnya yaitu 742.114.140. Untuk total yang dikirim berarti 7, yaitu 1 ditambah 6. Dengan jumlah CB ditambah NR karena harganya 0, maka sebesar 11,099.141.40. Untuk total piutang usahanya sama diperoleh dari piutang usaha total, sehingga selisih dengan catatan klien sebesar 11.999.073.40 dikurangkan dengan 11.099.141.40, maka sebesar 891.831.500. Untuk persentase sama. Selanjutnya pada sheet penjualan. Pada sheet penjualan ini mencakup penyesuaian yang ada penjualannya. Jadi di sini adalah untuk saldo debitnya dapat kita peroleh dari daftar ABC saldo penjualan. Jadi di sini ada penjualan, maka 10 juta ditambahkan dengan 20 juta yaitu 30 juta. Untuk saldo di kreditnya sendiri hanya ada di jurnal nomor 2 yaitu 180 juta. Sehingga penjualan yaitu 42712087 ditambah dengan 180 juta dikurangi dengan 30 juta.
Hasilnya yaitu 42862087. Di sini terdapat retur sebesar 125253 sehingga penjualan dikurangi retur hasilnya yaitu 42736834. Berikutnya di sampingnya yaitu ada surat jalan faktur penjualan. Ini diambilkan dari kolom tabel yang ada di bawah transaksi tersebut. Untuk tabelnya ini tinggal dimasukkan saja sama seperti ini. PT Zaira tanggal faktur penjualannya tanggal 26, kemudian surat jalannya juga sama. Yang membedakan yaitu jumlah ini merupakan jumlah yang sudah PPN. Jadi 158.600 ini dikali 100 dibagi 110. Namun dalam hari ini PT Perfect dan juga I tidak dikenakan tarif pajak dikarenakan eh, kurs asing dan tidak memiliki NPWP di Indonesia. Ini untuk kedua nama pelanggan ini dikecualikan tidak usah mendapatkan PN. Data kalau untuk jumlah keseluruhan yaitu 864.393.636 rupiah. Selanjutnya yaitu sheet uji transaksi dan penjualan piutang. Untuk sheet ini sama dengan sheet sebelumnya, dituliskan untuk nomor jalan, faktur penjualannya berapa, kemudian nama pelanggannya. Untuk jumlah diambilkan dari yang sebelumnya juga. Selanjutnya itu kita centang-centang apakah PT Zera ini memiliki bukti pendukung. Dapat dilihat di halaman-halaman setelahnya, yaitu pada dokumen-dokumen halaman 98. Dapat dilihat bahwa PT Zera ini memiliki bukti pendukung kita tentang untuk otorisasi juga sudah di otorisasi di tangan sudah ada, voting juga ada, penjualan ada, sertifikat dan buku usaha juga ada. Maka jika masing-masing ada, kita tentang saja. Selanjutnya untuk jumlahnya tetap ditegakkan sebesar 446.181.818. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.